Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah sudi mampir di channel Lukman Tardiri. Dan yang baru gabung nih, silakan tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya supaya nggak ketinggalan pembahasan seru mengenai Hasanah Jawa berikutnya. Di video ini coy, saya akan review buku yang keren. Simak terus. Kalau kita ngomongin tentang dunia barat dan dunia timur, itu berarti kita ngomongin dua kutub yang beda coy. Kalau orang barat itu sukanya ngomong tentang logika, kalau kita ngomongin rasa. Kalau orang barat itu sukanya ngomongin tentang akal, kita ngomongin tentang hati. Mereka suka ngomongin tentang filsafat dan materialisme, sedangkan kita itu sukanya ngomongin spiritualisme dan sufisme. Nah, istilah terakhir ini yang keren bro, sufisme. Sebuah istilah yang sering dikaitkan dengan jalan beragama yang tertutup. Ya meskipun nggak rapat-rapat amat gitu. Dan pelakunya juga sering dianggap unik dan istimewa karena mereka telah menempuh jalan hidup yang beda dengan kebanyakan orang. Kalau istilah sufisme itu dikaitkan lagi dengan istilah Jawa, jadinya sufisme Jawa coy. Coba, apa yang ada dalam benak teman-teman kalau dengar kata sufisme Jawa? Biasanya itu ada plang nama gede, tulisannya Kejawen, ya kan? Sebuah istilah yang sering diasosiasikan kepada sekelompok masyarakat Jawa kuno yang udah tua, sepuh, tradisional, kolot, dan punya jalur yang unik dalam hal mereka beragama dan bertuhan. Sering dianggap nggak islami coy, tidak berdasarkan syariat Islam katanya. Tapi apa benar? Kita dapat bantuan nih dari Dr. Simu untuk jawab pertanyaan itu lewat bukunya. Di buku nih. Nah, ini bukunya coy. Sufisme Jawa, transformasi tasawuf Islam ke mistik Jawa. Nah, dikarang oleh Dr. Simuh. Beliau ini adalah seorang akademisi tulen dari Yogyakarta. Lulusan dari IAIN Sunan Kalijogo. Kalau sekarang jadi UIN Sunan Kalijaga. Jurusan Usuluddin beliau. Nah, saya punya banyak teman di sana tuh. Kabarnya Mas Dap. Saya suka sama covernya, bro. Nih, ada tulisan sufisme Jawa warna merah nyala, kemudian dikasih aksen tegas dengan garis putih. Indonesia coy, NKRI harga mati. Ya kan? Kemudian didominasi oleh warna biru, warna langit. Nah, dari covernya aja kita udah tahu bahwa di bawah langit Indonesia ada sufisme Jawa, ya kan? Nah, kemudian ada sosok warna merah. Wah, dia punya taring lagi makan dia. Ini bakul nasinya ada di sini nih. Nah, ini bakul nasinya nih. Wah, tangan kanan kirinya megang makanan coy. Ini saya rasa lagi makan gorengan dia. Rakus juga dia. Saya rasa dia ini simbol setan coy. Karena makhluk yang paling rakus itu ya setan. Nah, kemudian di atasnya ada sosok laki-laki bersayap lagi duduk ngangkang di kepala setan. Berhasil menduduki setan dia. Oh, dia ini pakai songkok dia, pakai songkok hitam panjang. Seperti itu loh yang sering dipakai oleh pengantin laki-laki di adat Jawa. Kemudian di sini ada tulisan kecil mutmainah, amarah, sopiah, dan alwamah. 4 jenis nafsu manusia. Bagus juga nih. Jadi buku yang saya pegang ini cetakan pertama pak, tebalnya cuma 320 halaman. Dicetak oleh Narasi dan Pustaka Promotia Yogyakarta. Di buku ini Dr. Simu itu nyuguhin kita sebuah literatur yang keren, berdasarkan analisa historis terhadap teks-teks Jawa kuno yang ngajarin tentang tasawuf atau sufisme. Kan kita punya banyak banget. Paramoyo Garonggo Warsito, Centini, Wulangreh, dan lain-lain. Nah, Dr. Simu ini meneliti teks-teks Jawa kuno itu untuk nyari tahu apakah ajaran tasawuf di sana itu ada korelasinya enggak, ada hubungannya enggak dalam konsep tasawuf dalam Islam. Ternyata hubungannya erat coy. Mereka terpengaruh banyak banget dari konsep tasawuf dalam Islam. Casingnya doang beda, dalemannya mah sama, prosesornya sama. Konsep tasawuf dalam Islam itu kan untuk mempertebal keyakinan agama sambil tetap menjalankan dan menegakkan syariat-syariatnya. Jadi nggak bertentangan Pak D. Misalnya nih, dalam kitab Risalatul Qusyairiyah di situ disebutkan bahwa syariat tanpa hakikat hukumnya tertolak. Sedangkan hakikat tanpa syariat itu percuma, sia-sia. Dr. Simu menemukan padanan ungkapan dari Imam Qusyairiyah ini dalam serat Sabdolelono karya Ronggo Warsito. Dalam serat Centini yang ditulis oleh para pujangga-pujangga Surakarta di abad ke-19,
yang memang banyak banget ngomongin tentang problem manusia dalam merambah jalan menuju Tuhan dalam rangka suluk. Karena ada 4, ada syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dan itu semuanya terinspirasi dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Buku tadi itu sangat cocok bagi teman-teman yang sedang mengkaji tasawuf atau sufisme di Nusantara, khususnya sufisme dengan cita rasa Jawa. Buku barusan Pak, ini lahir dari rahim akademisi, berdasarkan analisa historis, analisa semiotik terhadap teks-teks Jawa kuno yang ngajarin tasawuf. Dan digambarkan dengan jelas bahwa konsep sufisme Jawa masih punya relasi dan hubungan kuat dengan konsep tasawuf dalam Islam. Sekian untuk video kali ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, Paseduluran Selawase. Wassalamualaikum.